Assalamualaikum, Tabib pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Sahabat petani, kopista, dan coffee lover, seluruh pemirsa sekalian, hari ini saya berada di kebun Cenggiring bersama Abang Jalal. Beliau ingin melihat perkembangan kopi di Cenggiring ini. Terlihat buahnya pada tahun ini agak menurun dibandingkan dari tahun yang lalu. Namun dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya, kebun ini masih lumayan berbuah. Terlihat buahnya masih cukup banyak. Kalau tahun yang lalu kebun ini bisa menghasilkan hampir 2 ton per hektar, perkiraan tahun ini akan menghasilkan 1,5 ton per hektar. Klon yang ditanam atau disambung pada kebun ini adalah klon Cenggiring dan klon Cipto. Juga ada beberapa klon-klon lain yang tidak seberapa banyak seperti Jember dan juga Daun Lebar. Dari beberapa klon yang disambung atau dikembangkan di kebun ini, terlihat ada beberapa klon yang memang cukup bagus produksinya, seperti klon Cipto dan klon Cenggiring. Klon Cenggiring merupakan klon dengan sistem lancuran. Buahnya pada tahun yang lalu untuk klon Cenggiring ini cukup baik, dan tahun ini justru lebih baik dibandingkan dari tahun yang lalu. Sedangkan untuk klon Cipto, tahun lalu lebih baik dibandingkan dari tahun ini, di mana pada tahun ini gogosannya atau dompolannya terlihat lebih sedikit dibandingkan dari tahun yang lalu. Dengan pemupukan 3 kali setahun, jenis pupuk yang dipakai merupakan pupuk tunggal terdiri dari Urea, SP36, dan ZK. Total jumlah pupuk yang dipakai pada kebun ini per hektarnya berkisar 4 hingga 5 kuintal. Pada tahun ini dipakai pupuk 4 kuintal dengan 3 kali aplikasi, di mana sekali aplikasi dilakukan pada bulan 9. Kemudian 4 bulan berikutnya dilakukan pemupukan kembali, lalu 4 bulan berikutnya juga diberikan pupuk lagi. Pada pemupukan pertama yang dipakai yaitu pada bulan 9 berupa Urea dan KCL. Jumlah Urea 1 sak dan KCL 1 sak untuk 1 hektarnya. Pada pemupukan kedua digunakan pupuk Urea 1 sak dan pupuk KCL 1 sak ditambah SP36 1 sak. Pemupukan ketiga digunakan lagi Urea 1 sak, pupuk KCL 1 sak, dan SP36 1 sak. Pemangkasan pada kebun ini rutin dilakukan setiap habis panen, yaitu pada bulan 8 hingga bulan 9, di mana pemangkasan dilakukan dengan tujuan membuang seluruh ranting-ranting yang berbuah 2 kali lebih, dan juga membuang seluruh tunas-tunas ranting yang baru. Sedangkan untuk yang jenis lancuran, dibuang ranting-ranting yang telah berbuah. Untuk lancuran
satu batang dipertahankan hingga 3 kali berbuah maksimalnya. Setelah 3 kali berbuah, pohon tersebut akan ditebang, digantikan dengan tunas yang baru yang telah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Untuk kopi dengan sistem tanaman yang pendek atau punggeman, yang dibuang adalah ranting-ranting yang telah berbuah lebih dari 2 kali. Dan juga ranting-ranting baru seluruhnya dibuang. Untuk pemeliharaan B0 atau ranting yang baru dilakukan untuk tunas ranting yang tumbuh pada bulan 9. Sehingga pada bulan 12, ranting-ranting telah mencapai 4 hingga 5 ruas. Dan dalam satu pohon dipelihara 5 hingga 10 ranting baru untuk jenis ranting raja. Dan pada bulan 5 tahun berikutnya, ranting-ranting ini akan siap untuk berbunga dan telah mencapai 12 hingga 16 ruas. Dengan sistem pemeliharaan B0 seperti hal tersebut, maka akan terhindar dari pembuahan selang atau pembuahan di luar musim. Pembuahan di luar musim merupakan pembuahan yang tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal dan akan mengurangi pembuahan pada musim berikutnya. Seperti pada tahun ini, buah selang pada kebun ini dalam 1 hektar tidak mencapai 50 kg saja. Sedangkan untuk buah musimnya, mudah-mudahan akan dapat mencapai 1 hingga 1,5 ton per hektar. Pohon-pohon kopi pada kebun ini sudah berumur cukup tua, di mana rata-rata sudah berumur lebih dari 30 tahun. Sedangkan sambungannya relatif masih muda, yaitu berumur kurang lebih 7 hingga 10 tahun. Pohon naungan pada kebun ini juga sudah mulai dikurangi, yang saat ini sudah mencapai 80% dari pohon naungan sudah dimatikan atau ditebang. Ini dilakukan untuk memaksimalkan sinar matahari menyinari dari permukaan kebun sehingga terjadi fotosintesis yang sempurna. Fotosintesis yang sempurna tentu saja akan menghasilkan buah yang bagus dan juga akan menghambat penyakit busuk buah dan busuk bunga menyerang dari perkebunan kita. Dengan sistem perawatan yang rutin, tertata, dan terjadwal seperti ini, kebun ini sudah dapat menghasilkan produksi yang cukup baik, di mana produktivitas per hektar dapat mencapai rata-rata 1,5 hingga 2 ton sepanjang 5 tahun terakhir ini. Baik para pemirsa, para kopista dan sahabat petani, sampai di sini video kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.